Sarjana Kimia Dasar, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua. Pada video kami kali ini, kami akan melakukan presentasi dengan topik buffer dalam asam basa. Sebelum kami memulainya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Karena ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Esther Novita Tobatorop, NIM 2021-30-008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anissa, NIM 2021-30-010. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi ini, apakah teman-teman sekalian sudah ada yang mengetahui pengertian buffer? Jika teman-teman sekalian sudah mengetahui pengertian buffer, mari kita bahas lagi materi ini lebih dalam. Dan bagi teman-teman yang belum mengetahui pengertian buffer, simak video ini ya. Langsung saja kita masuk ke dalam topik presentasi, yaitu buffer atau larutan penyangga. Yang pertama kali kita akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian buffer atau larutan penyangga ini adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu walaupun diberi zat lainnya. Larutan penyangga ini terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan yang dapat mempertahankan nilai pH lebih kecil 7 yang tersusun atas campuran yang pertama, asam lemah dan garamnya. Contoh, CH3COOH dengan CH3COONA. Yang kedua, asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh, CHICOOH dengan CH3COO negatif. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau menyisakan asam lemah. Contoh, larutan penyangga dari 100 ml H2CO3 0,3 m dan 100 ml NaOH 0,1 m. Penyelesaian, H2CO3 ditambah NaOH, persamaan kesetinggangannya yaitu NaHCO3 ditambah H2O. Mula-mula H2CO3 30 mol, NaOH 10 mol, NaHCO3 10 mol, H2O 10 mol. Reaksi H2CO3 10 mol, NaOH 10 mol, NaHCO3 10 mol, H2O 10 mol. Sisa H2CO3 20 mol, NaOH tidak memiliki sisa, NaHCO3 memiliki sisa 10 mol, H2O memiliki sisa 10 mol. Larutan penyangga asam menjaga pH. Yang pertama, pada penambahan asam atau penambahan H+, kesetimbangan bergeser ke kiri, asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Yang kedua, pada penambahan basa atau penambahan OH-, kesetimbangan bergeser ke kanan, basa bereaksi dengan asam membentuk air. Konsentrasi H+ dalam larutan penyangga asam. Garam dari asam dan basa monovalen atau divalen. H+ sama dengan Ka dikali Ma per Mg. H+ sama dengan Ka dikali Na per Mg. Garam dengan asam atau basa divalen. H+ sama dengan Ka dikali Mg per 2 dikali Mg. H+ sama dengan Ka dikali Na per 2 dikali Mg. Contoh, 100 ml larutan penyangga mengandung 10 mol H2S dan HS, atau KH2S sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6. Tentukan pH larutan. A. pH larutan penyangga. H+ sama dengan 10 pangkat min 6 dikali 10 per 10 sama dengan 10 pangkat min 6. pH sama dengan min log 10 pangkat 6. pH sama dengan 6. B. Jika ditambahkan HCl 0,1 m 2 ml, asam akan bereaksi dengan HS basa. Penyelesaian, HS ditambah H+ menghasilkan H2S. Mula-mula, HS sama dengan 10 mol, H+ 0,2 mol, H2S 10 mol. Reaksi HS sama dengan 0,2 mol, H+ 0,2 mol, H2S 0,2 mol. Sisa HS sama dengan 9,8 mol, H+ tidak memiliki sisa, dan H2S memiliki sisa 10,2 mol. H+ sama dengan 10 pangkat min 6 dikali 10,2 per 9,8 sama dengan 1,04 dikali 10 pangkat min 6. pH sama dengan minus logaritma 1,04 dikali 10 pangkat min 6.
pH sama dengan 5,98. C. Jika ditetesi KOH 0,1 M 3 ml, basa akan bereaksi dengan H2S yaitu asam. Penyelesaian, H2S ditambah OH menghasilkan HS negatif ditambah H2O. Mula-mula H2S 10 mol, OH 0,3 mol, HS negatif 10 mol, H2O tidak memiliki mula-mula. Reaksi H2S yaitu 0,3 mol, OH 0,3 mol, HS negatif 0,3 mol, H2O 0,3 mol. Sisa H2S yaitu 9,7 mol, OH tidak memiliki sisa, HS negatif memiliki sisa 10,3 mol, H2O memiliki sisa 0,3 mol. H plus 10 pangkat min 6 dikali 9,7 per 10,3 sama dengan 9,4 dikali 10 pangkat minus 7. pH sama dengan minus logaritma 9,4 dikali 10 pangkat minus 7. pH sama dengan 6,02. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa dapat mempertahankan pH 7 tersusun atas campuran 1. Basa lemah dan garamnya. Contoh NH3 dengan NH4Cl. 2. Basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh NH3 dengan NH4+. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau asam konjugasi, menghabiskan asam kuat dan menyisakan basa lemah. Contoh, larutan penyangga dari 250 ml NH3 0,1 M dan 100 ml HCl 0,1 M. NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. M 25 mol sama dengan 10 mol. R 10 mol ditambah 10 mol sama dengan 10 mol. Per St 15 mol menghasilkan 10 mol. Cara larutan penyangga basa menjaga pH. 1. Pada penambahan asam atau penambahan H+, kesetimbangan bergeser ke kanan, asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Yang kedua, pada penambahan basa atau penambahan OH-, kesetimbangan bergeser ke kiri, basa bereaksi dengan asam membentuk air. Konsentrasi OH dalam larutan penyangga basa. Garam dari asam dan basa monovalen atau divalen. Monovalen, OH negatif sama dengan Kb dikali Ma per Mg. OH negatif sama dengan Kb dikali Na per Mg. Garam dengan asam atau basa divalen, OH negatif sama dengan Kb dikali Mg per 2 Mg. OH negatif sama dengan Kb dikali Na per 2 Mg. Contoh, 100 ml larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl yang keduanya 0,1 M. Atau Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutannya. A. pH larutan penyangga. OH- sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 10 per 10 sama dengan 10 pangkat min 5. pOH sama dengan min log 10 pangkat min 5. pH sama dengan 9. B. Jika ditambahkan HCl 0,1 M 3 ml, asam akan bereaksi dengan NH3 yaitu basa. Penyelesaian, NH3 ditambah H+ menghasilkan NH4+. Mula-mula NH3 10 mol, H+ 0,3 mol, NH4+ 10 mol. Reaksi NH3 0,3 mol, H+ 0,3 mol, NH4+ 0,3 mol. Sisa NH3 yaitu 9,7 mol. H+ tidak memiliki sisa. NH4+ memiliki sisa 9,7 mol. OH negatif sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 10 per 9,7 sama dengan 1,06 dikali 10 pangkat minus 5. pOH sama dengan minus logaritma 1,06 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 4,97. pH sama dengan 9,03. C. Jika ditetesi KOH 0,1 M 4 ml, basa akan bereaksi dengan NH4+ atau asam. NH4+ ditambah OH- menghasilkan NH3 ditambah H2O. M
10 mol ditambah 0,4 mol menghasilkan 10 mol. R 0,4 mol ditambah 0,4 mol menghasilkan 0,4 mol ditambah 0,4 mol. Per S 9,6 mol ditambah 10,4 mol menghasilkan 0,4 mol. OH min sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 1, 9,6 per 10,4 sama dengan 9,23 dikali 10 pangkat min 6. POH sama dengan min log 9,23 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 5,03. POH sama dengan 8,97. Fungsi larutan penyangga digunakan dalam yang pertama, analisis zat kimia dan biokimia, yang kedua digunakan dalam laboratorium bakteriologi, yang ketiga kultur jaringan, yang keempat obat tablet dan cair, dan yang kelima cocok tanam hidroponik. Larutan penyangga terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi menjadi keseimbangan pH tubuh yang terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel, misal darah dan air liur. Macam-macam larutan penyangga dalam tubuh. Yang pertama, penyangga fosfat yang tersusun atas H2PO4 negatif dan HPO42 negatif dan berada pada seluruh cairan tubuh. Pada penurunan pH tubuh, HPO4 negatif ditambah H+ menghasilkan H2PO4. Pada kenaikan pH tubuh, H2PO4 negatif ditambah OH menghasilkan HPO4 negatif ditambah H2O. Yang kedua, penyangga karbonat tersusun atas H2CO3 dan HCO3 dan berada pada darah. Pada penurunan pH tubuh, HCO3- ditambah H- menghasilkan H2CO3. Pada kenaikan pH tubuh, H2CO3 ditambah OH- menghasilkan HCO3- ditambah H2O. 3. Penyangga hemoglobin tersusun atas HHB dan HbO2 dan berada pada darah. Kesetimbangan hemoglobin HHB ditambah O2 menghasilkan HbO2 ditambah H+. Tanpa larutan penyangga, tubuh manusia dapat mengalami asidosis dan alkalosis yang menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Asidosis adalah penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi karena diabetes mellitus, penyakit ginjal, diare, dan konsumsi makanan berprotein berlebihan. Alkalosis adalah peningkatan pH darah yang disebabkan hiperventilasi karena sedikitnya kadar oksigen di lingkungan dan gas karbon dioksida yang dilepas terlalu banyak.